Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Halo, halo. Udah, Pak. Ya, Kak. Tahu temen yang lain, kita mau mulai. Tahu lagi pada demo. Jangan ya, jangan ikutan demo. Jangan lupa isi absen dulu ya. RPL 2 linknya ini seperti biasa. Dia saya di Paramat atau di lembar SOM Bapak sharing ini. RPL 3, RPL 4, dan lain-lain selanjutnya. Temen yang belum, tolong disampaikan yuk. Bentar lagi kita mulai ya. Belajar apa nih? Ada yang punya soal TKA kemarin nggak? Reot. Kalau ada yang punya boleh, karena Bapak nggak bisa login kan, nggak punya username, nggak punya passwordnya. Tugasnya jangan lupa, tugasnya udah pada dikerjain belum? Hah? Kerjain nggak tugasnya? Halo? Ada diem baik ya? Oke nih ada soal ya. Untuk pertemuan kali ini kita coba mau bahas soal yang ada di Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan. Untuk matematika wajib, ini soal TKA-nya kira-kira seperti ini. Memahami dan mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah terkait sistem sama linear menjadi variabel pilihan ganda. Nah, di soalnya kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Bisa dicoba ya, ayo coba TKA. Temen yang lain mana ini? Baru 15 orang dari 3 kelas. Baik, kelas dulu. Baru ini dari jam 3 atau mulai jam 3 ya? Jam 3 lewat itu. Ya, coba kamu kasih tahu teman-temannya biar masuk nih, biar kita bahas sama-sama. Kita akan coba ini nomor satu dulu ya, harga 3 buku dan 2 penggaris segini. Harga buku 1.000. Lebih mahal. Harga penggaris dan harga 2 buku 5 penggaris ada. Ini sistem sama linear 2 variabel ya. Ada yang mau jawab silakan. Coba kita jawab yuk. Kalian juga sama-sama ya bantu jawab. 3 buku plus 2 penggaris dengan 18.000. Harga sebuah buku berarti buku sama dengan garis ditambah 1.000. Tambah 1 aja ya. Nah, Bapak nggak pakai ribuannya di sini.
Ditanya harga 2 buah buku dan 5 penggaris. 2 buku dan 5 penggaris. Ini kalau kita langsung masukin aja substitusi ya di sini. Kita substitusi ke B-nya berarti 3 dalam kurung P tambah 1 iya ditambah 2P sama dengan 18 ini. Berarti ini 3P dong ya. 3P tambah 3 tambah 2P sama dengan 18. 3P sama 2P jadi 5P sama dengan 18 dikurang 3. Dari sini 3-nya ya. Maka P sama dengan 15 bagi 5. P-nya itu 3. 3 apa? 3.000. Kita nyari B ya. Dari sini aja B, bahwa B itu adalah P tambah 1. Berarti B sama dengan P itu tadi kita dapat 3 ditambah 1. Oh gampang. Sama dengan 4. Nah, 3.000 dan 4.000. Harga 2 buah buku dan 5 penggaris. 2 buku berarti 2 dikali 4 tambah 5 dikali 3. Jadi 8 ditambah 15. Dengan berapa? 23 apa? 23 ribu. Ya, ada pertanyaan silahkan di screenshot. Masuk. Udah? Udah screenshot? Bapak mau hapus? Jawab di chat nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Ini ya, nih. Tadi kan gambar berikut. Daerah yang sistem berbeda sama linear ini. Yang pertama, sudah Pak, tunggu saya ya. Ini yang pertama, X tambah Y kurang dari 4 berarti nih garisnya yang ini. Dua garis ya. Ini garis yang pertama. Arsirannya karena kurang dari sama dengan dia ada arsiran ke arah sana. Ada arsiran ke arah sana. Ya, anggap di sini kamu bayangkan ada arsiran. Kemudian ini X sama Y lebih dari 6 berarti X-nya 6. X-nya 6. Y-nya 6 bagi 3, 2. Nah, ini garis yang kedua. Karena lebih dari, dia ada arsiran ke sana. Ada arsiran ke sana. Ya, sehingga yang ini udah 2 nih, dapat arsiran. Daerah sini ada 2, dapat arsiran. Ya, daerah 2. Kemudian X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Berarti X lebih dari 0 itu arah kanan. Dari si sumbunya itu ada arah kanan ke sana. Ini ada arsiran ke sana ya, dari garis ini. Kemudian Y lebih dari 0 ada arsiran dari sini ke sana. Mencong juga ke sana. Manakah daerah yang paling banyak kena arsiran? Ya, yang ini, yang 2 ya. Silakan di screenshot jawabannya yang ini. Kita screenshot mana 2. Bisa nggak nih? Ceprek. Nah, kita screenshot dulu. Screen. Kita udah dapat 2 soal ya. Baru gabung. Cuman 25 yang gabung. Oke, kita lanjut. Kalau udah screenshot, Bapak akan clear lagi, clear all drawing, next to page berikutnya.
Nah, soal nomor 3 ini dia. Oke, bahas. Dikit posisinya ini. Kelihatan nggak kalau kurang Bapak perbesar? Kayak kecil banget kok. Gedein lah. Dia segitu ya. 120 lah. Oke. Diketahui fungsinya ini kita garisin dengan X-nya lebih dari min 3 lebih dari sama dengan min 3 per 2. Jika ini inverse ya, inverse kan nilai inverse-nya yang ditanya. Bisa nggak nyari inverse-nya? Dan nyari inverse gimana? Diandaikan ya. Oke, kita andaikan ya. Ini 2X ditambah 3. Ini kita sama dengankan dengan Y, kita andaikan. Kemudian kita pindahkan semua huruf ini sehingga kita sisakan yang di sini cuma X saja. Pertama akar. Kalau dia hilangkan akarnya, akar pindah akan menjadi kuadrat. Kuadrat ya. Kemudian pindahkan angka 3-nya. Sama dengan Y kuadrat dikurang 3. Kemudian 2-nya pindahin. X sama dengan Y kuadrat dikurang 3 dibagi 2. Yang ditanya apa? Ini 3 ya. Kita masukin 3 nih. Ini adalah inverse-nya. Inverse-nya pangkat min 1 dari siapa? Dari X. Ganti lagi Y-nya menjadi X. Dengan X kuadrat min 3. Pengandaiannya kita rubah lagi. Sekarang kita masukin min 1 dari 3. Sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 bagi 2. Sama dengan 9 dikurang 3 bagi 2. Kan? 9 dikurang 3, 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 6. Silakan di screenshot. Yo, duluan lagi ngajar TAPM. Sudah belum? Sudah, Pak. Jawab Satria doang. Pasangan di sini banyak dah. Bapak cek nih ya. Ada Joshua, ada Ali, ada Alvino, Alvito, Amanda, Ajam, Cherly, Cincin, Dimas, Alvin, Adit, Faril Gunawan, Keko, Nadia, Laras, Akia, Oliver, Panji, Rata, Rizky, Reja, Palija, Palija, perwalian Bapak, teman-temannya disuruh masuk ya. Ridho, Rizky, Rona, Isa, Satria, Kaira, Yo, Rizky, yang empat Depan, udah Bapak absen. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang terbaik dengan usaha, dengan ikhtiarnya ikut belajar di TKA. Ya, kita lanjut. Ini akan Bapak apa namanya? Bapak udah screenshot belum ini tadi ya? Lupa. Bapak cek dulu ah. Klik dulu ya. Screenshotan hari ini adanya di ini kayaknya udah sih ya. Screenshot hari ini kan ini kan 27 bulan 8. Ya ya. Ini di clear lagi. Clear. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 4. Fungsi R memetakan R dengan dan G memetakan R ke R. Real ya, maksudnya ini bilangan real ke bilangan real. GX-nya ini, lihat dulu ini GX-nya. Ini F komposisi. F komposisi GX X pangkat 3 min 4 X dari F2. Ya, ditanya F2. Berarti, oke, kita akan coba F, kemudian ini G, kemudian ini X, gitu kan caranya. Masih ingat nggak? Masih lupa, Pak? Apa? Belajar. Biar ingat lagi belajar.
X. Nah, kita udah punya GX nih. Kita di sini punya GX. Kita ganti menjadi X min 1 sama dengan X pangkat 3 min 4X. Tapi kita masih ada min 1. Gimana cara menghilangkan min 1? Karena dia adanya di dalam penjara, dalam kurung. Maka kita matiinnya juga dari dalam. Ya, dari dalam dimatiin gitu. X, supaya min satunya hilang, kita perlu nambahin 1. Karena dalam kurung kita tambahin 1, maka yang di X ini juga harus kita tambah 1. Perlakuan yang sama. Min 4, kemudian ini juga sama. X ditambah 1. Aku ulangi, gara-gara kita di sini nambahin 1, maka di sini juga harus nambahin 1 terhadap X yang ini dan di sini. Ya. Udah, ini tinggal menjadi apa dia? Dia akan menjadi X saja, karena satunya udah hilang. Ya. Ini Bapak nggak bisa proses. Ribet ini kalau diproses panjang ya. Jadi ini jadi pangkat 3. Kalau yang ini bisa nih. 4 X min 4 min 4. Karena min 4 dikali 1. Pertanyaan adalah 2. 2 dengan ya, berarti 2 ditambah 1 pangkat 3 min 4 dikali 2 min 4. Oke, ini nggak apa-apa ya. Berapa nih? 3 pangkat 3 27 ya. 7 min 8 min 4. Ini aja udah berapa nih? 12. Jadi 27 dikurang 12. 15 ya. 27 kurang 12. Kurangin 12. 15. Oke, silakan diisi 15. Kita screenshot dulu ya. Print screen. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh di chat juga. Um, 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 hijau kali ya, Bapak. Enggak, hijau. Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, lanjut. Delete. Pertanyaan keberapa? Nomor 5 ya. Kita udah bahas 5 soal. Udah ada kuncinya, Pak. Udah ada kuncinya ya. Jadi kuncinya kalau kamu nggak tahu caranya kan susah. Orang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membagi diri menjadi 2. Setiap setengah hari. Setengah hari berarti 12 jam ya. Pada awal pengamatan 2 bakteri, jika setiap 2 hari, seperempat dari jumlah bakteri mati. Setiap 2 hari. 2 hari, setiap setengah hari 12. Kalau hitungannya gini, 12, 24. Baru sehari ini ya, baru sehari kan berarti kan. Tambah 12 lagi berarti 36. Terus 48. Nah, ini baru 2 hari nih. Nah, 2 hari seperempatnya mati. Banyak kan bakteri setelah 3 hari. Berarti kita cukup nyari sampai hari ke sini ya, sampai sini. Benar, benar nggak? Nggak, iya. 48 berarti berapa? 60 ya? 60 terus 72. Oke. Tiap setengah hari berbulan. Pada awal bakteri berarti ini awalnya 0 dulu bentar. Berarti 0 nih, gitu kan? Ini 2, ini gitu ya. Berarti ini berapa? 4 terus 8. Benar nggak Bapak? Setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Jadi 2. Membelah diri menjadi 2. Oh, 8 berarti jadi 16. 16 jadi 32. Nah,
Di 32 ini kita harus ngurangin setiap 2 hari setengah dari seperempat dari jumlah bakteri mati. Nah, ini kita harus kurangin dulu dari seperempatnya. 32 seperempatnya berapa? Bagi 4 berarti berapa? 8 ya? Ini 8, baru kita nanti lanjut lagi. 32 ambil 8 berapa? Ah, 24. Ya, 24 ya bener ya? Ah, 24 ini baru nih. Kita eh, belah lagi 2. Dikali 2 lagi berarti 48. Belah 2 lagi berarti 96. Ya, bener gak? Tuh, ini jawabannya. 96. Cek, Bapak screenshot. Screenshot. Set. Jawabannya sekarang. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Ini nanti di apa ya? Dirapikan ya jawabannya untuk tugas yang pertemuan sekarang. Ya nggak apa-apa coret-coretan gini nggak apa-apa. Kalau kamu bisa ngerapiinnya sih lebih bagus lagi ya. Berarti ini U1, U2, U3, U4, U5. Kamu seperti ininya disalin juga nggak apa-apa. Ya, kalau udah Bapak akan clear all my drawing. Lanjut soal nomor 6. Ya, mudah-mudahan gak ada yang lihat tuh barusan. Orang bisa buka sendiri, Pak. Minimal kamu tahu caranya ya. Walaupun ini kita buka soal udah ada jawabannya, tapi yang lebih baik itu kita mengetahui caranya. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran 30 cm sendiri. Berarti ini 30 juga 30 dong. Oke, 30 juga. Dibuat kotak tanpa tutup. Dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok. Digambar kolom kotak terbesar yang dapat dibuat adalah ini. Ini juga X ya. Oke, berarti X. Ini juga X. Ini juga X. Ini juga X. Ditanya volume kotak terbesar. Volume kotak terbesar. Jadi kita butuh panjang kali lebar kali tinggi. Kotak berarti kubus dia. Ya, bener ya. Kotak itu kubus. Kalau kita lihat di sini, kalau ini dikurangin, berarti ini nguranginnya 2x dong ya. Sisinya itu sama dengan 30 dikurang 2x. Bener kan? Nah, bagaimana caranya ini supaya nanti dia volumenya paling besar. Berarti S kali S kali S. Ini diharapkan mendapat nilai maksimal kan? Nilai maksimal. Iya kan? Bener nggak? Bener nggak? Kalau ini pasti sama kotak juga. Gimana caranya nih supaya dia dapat maksimal? Pakai weh, jangan pakai. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Ini sisinya tuh 30 dikurang 2x ini. Dia akan sama semua. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dikali volume kan kayak gini nilai maksimal. Coba kalau kita ganti jadi ini X sama semua kan. Kalau kita ganti menjadi bersamaan berarti S pangkat 3 sama dengan nilai maksimal. Berapa nilai maksimalnya? Oke, ini kalau kita masukin nilai apa namanya, jadi banyak ya pangkat 3 ya. 30 min 2x. Kalau dipangkati 3, banyak banget ya. Bisa nggak kalian ngalihinnya? Kalau ada cara lain? Bapak belum kepikiran nih. Kalau volume, kalau luas mungkin masih gampang. Ada mentok nih Bapak nih masih mentok sih. Ada yang bisa pakai AI. Kalau kita lihat jawabannya, adalah pas kali 3 nih, Bapak agak mager ngitung perkalian pangkat 3. Jawabannya A katanya. 2000. Katanya nilai maksimalnya 2000. Ada yang tahu caranya? Silakan boleh di-share. Pakai annotation kalian bisa kan? Annotation kalian bisa itu yang pakai laptop. Ada yang mau coba nggak?
Iya tuh kuning nih, udah mulai nih ada. Bisa nggak kamu bikinnya? Cara mencarinya, kalau pangkat tiga nggak apa-apa agak gimana gitu ya. Berpuluh malah. Kalau kita pakai persamaan kuadrat bisa nggak? Persegi itu kan, kalau eh, luas itu kan sama aja. Kalau pangkat tiga agak berat. Kalau Bapak jadiin ke luas, coba ya, coba dulu. Karena volume makin berbanding lurus dengan luas. Kalau kita pangkatin dua bisa. Sambung nggak gitu nih? Dengan nilai maksimal. Berarti ini tinggal pangkatin dua sehingga hasilnya 900 min 4. Oke, cara cepat nih Bapak. X plus 4 X kuadrat. Kan dicari nilai maksimal kan. Sama dengan kan 0. Dan habis itu kita turunkan atau kita cari nilai stasionarinya atau nilai simetrisnya. Jadi tengahnya. Pakai persamaan kuadrat. Mencari nilai titik puncak. Masih ingat nggak? Min B per 2A. Y-nya min D per A. Ini kalau Bapak masukin nilai X-nya itu relatif X yang ditanya ya. Kalau kita masukin X, berarti nanti ketemu nilai S-nya. Nah, coba kita masukin X-nya ya. Min B berarti min 4 per 2A. A-nya ini 4. Sama dengan 4 per 2 kali 4. Oke. Sama dengan 1 per 2. X-nya 1 per 2. Enak amat ya. X-nya 1 per 2. Ini kalau hitung luas ya, tapi masuk apa enggak ya? Kalau misalnya kita masuk ke sini, selisihnya sama dengan 30 dikurang 2 dikali 1 per 2. Hasilnya akan menjadi 30 kurang 1. 29 selisihnya. Kalau dia 29, dia nggak bisa jadi kotak ya. Dia akan menjadi persegi panjang. Kalau kotak itu, di sininya juga harus sama besarnya dengan panjang yang ini gitu. Paham nggak maksud Bapak? Hmm? Enggak ya. Kalau kayak gini jawabnya ini baru eh, apa namanya segi panjang, karena kalau kita tekuk dengan panjang ini 29 kita tekuk gitu kan jadi itu nggak jadi kotak Pak. Nah, gimana caranya ini panjang ini dengan panjang ini sama kalau dikurangin, paham nggak? Panjang ini dengan panjang ini sama sama dengan X. Banyak persamaannya. X sama dengan 30 dikurang 2X. Benar nggak Pak? Saya ketemu nih X-nya nih. 2X pindah kemarin menjadi 3. Ya kan kita harus menyamakan kan betul ya? Si 30 ini, si nilai X ini harus panjangnya sama dengan si 30 dikurangi sama kedua X ini gitu kan. Ya kan 30 gitu ya tuh. Cret, ya. Berarti X-nya sama dengan 10. Kalau ini X-nya 10, 10. Udah mau habis waktu Bapak ya. 10. Kalau ini 10, ini 10.
berarti 10 juga ya hasilnya, bener nggak? Ya, ini 10, kan ini 10 diambil 10, 30 diambil 20 berarti kan 10. Berarti panjang kali lebar kali tingginya atau sisi dari kotaknya itu 10. Kalau 10 harusnya jawabannya 10 kali 10 kali 10 1000. Ada nggak kira-kira jawaban 1000? Padahal jawabannya yang 2000 ya. Jawabannya A ya. Kalau Bapak yang salah, kalau ada yang jawab Bapak belum ketemu. Ada yang bisa? Oke, AI Pak. Oke, AI. Ya, sementara itu yang bisa Bapak jawab untuk yang nomor apa nih, nomor 5 ya. Ada yang bisa nggak? Silakan. Boleh. 29 orang. Kalau ada, sementara belum ketemu ya caranya untuk yang nomor 5. Udah lanjut aja. PR lah inilah nomor namanya PR lah. Satu soal lagi mungkin nomor 7. Waktunya tinggal 10 menit. Nah, Bapak clear? Bapak screenshot. Parah satu. Gua mau jawab bilang ya. Sabila Fitriani hadir. Nah, jangan lupa ngisi absen. Di sini ya, di sini nih ngisi absennya yang lupa. Lanjut lagi, balik lagi ke sini, Bapak balik lagi. Ini belum ketemu jawabannya ya, Bapak. Tuh, apa sih? Terus kan maka terkait volume dan luas permukaan dong. Volume dan luas. Oke lah, nanti kita bahas. Hari ini masih PR ya. Kita memang belum memperdalamnya. Ini jawabannya D katanya. Diketahui sin A per A adalah sudut tumpul nilai cos A. Udah siap? Yuk kita bahas lagi. Sin A. Sin itu demi sin itu demi 1/A. Depan miring. Ditanya cos A. Cos itu sami. Samping miring. Ya, ditanya samping miring. Depannya ya, mi-nya itu A, yang belum ada sa. Cara mencari sa gimana? Cara mencari sa itu sama dengan akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Gitu kan? Miringnya itu A kuadrat dikurang depan 1 kuadrat. A kuadrat dikurang 1. Ini adalah sami. Ya, dibagi miring. Tumpul, sudut tumpul itu berarti lebih dari 90 ya, benar? Kalau ini semua positif, semua sinta, ini sinnya aja yang positif, semua sinta tangannya kosong. Ini tanda yang positif, ini kosnya yang positif. Karena dia tumpul, berarti dia adanya di daerah sini. Di sini yang sini itu hanya, yang plus itu hanya sin, sehingga kalau ditanya dia nilai cos, maka dia negatif. Sami, sanya ini, ya, berarti cos alfa, karena dia tumpul berarti minus. Akar dari A kuadrat min 1 A per mi-nya A. Ada jawabannya? Silakan di checklist. Akar A kuadrat min 1 per A. Ini jawabannya yang ini ya. Oke, ini jawabannya. Set, ada apa-apa. Bapak screenshot.
Nanti hasil screenshotannya Bapak taruh di sini ya. Seperti biasa. Di sini nanti ada screenshotannya. Kamu tinggal nyalin dan jawab soalnya. Oh bisa buka ini juga kan. Masih 8 menit. Kayaknya cukup satu soal lagi. Delete. Clear all my day. Oke, lanjut ya. Nih, soal nomor 8. Pilihan ganda jawabannya E, tapi bisa enggak kita jawabnya. Dengan dimanfaatkan berikut menunjukkan produksi makanya yang dikelola Bu Rahmi selama 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember, berarti ada 12. Kemudian peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan. Peningkatan tertinggi berarti yang mengalami lonjakan tertinggi. Kira-kira kamu bisa lihat nggak dari sini? Mana yang meningkat? Yang paling ekstrim tuh ini berarti ya, ini 81, 18. Coba kurangin 81, 18. Kalau dikurangi berapa? 3 ya, 6. Ada lagi yang 3. Ini 153, 87. Coba ya, kadang kadang gambar itu menipu. Tapi lihat angkanya aja dulu. 153, 8. 13 kurang 7. 45, 6, 7. 6, 6. 14 sampai 8. 45, 6, 8. Itu enggak hitungan Bapak? Benar nggak hitungan Bapak? Kalau salah, pohon diperbaiki. Ini 63 nih naik ke sini nih. 63. Ini naiknya 66, bener nggak? Hmm, situ. Itu ada bus ya tuh. Ya kelihatannya tinggian ini ya kelihatannya, tapi jawabannya Princeton. Oke. Udah, apa clear? Bilang, modus. Masih inget modus? Udah lupa Pak, ya nggak apa-apa. Pak. TB tambah D1 D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Ini modusnya berarti di sini ya, barisan yang ini ya. Nah, dia 9. PB tepi bawahnya berarti 63,5 tambah D1 ini selisihnya. Ini selisihnya berapa? 3. Selisih ini sama sini juga sama 3. 9 sama 6, 9 sama 6. Sama-sama 3. Ini 3, ini 3 ditambah 3. Panjang kelas itu dari 58 ke 60. 58-nya dihitung 58, 59, 60. 58, 59, berarti 3 kali 3 dengan 63,5 plus berapa nih? 3/6 kali 3. Corede, corede. 2 ya ini ya. Benar nggak? Apa Bapak yang salah? Hah? Hah? Ini ditambah kan ya? Lupa nih. Lagi lupa nih. Tambah kan ya? Tambah kan ya? Tambah apa? Tambah sih kayaknya. Emang iya? Emang iya Pak? Tambah apa kali? Tambah kan? Dikali nih, ini dikali ya kan? 3 per 6 berarti setengah ya. Setengah dikali 3 dia 3/2. 3/2 itu berapa? 1,5 ya, bener ya? 3/2 1,5 berarti 63,5 ditambah